Hai everyone, balik lagi dengan tutorial gradient gouache. Nah, kali ini kita ada bukunya dan hari ini kita bakal bikin yang halaman ini. Kalau ini di buku ini halaman pertama. Nah, kalau dari gambar-gambar yang lainnya di gradient gouache ini mungkin dalam pandangan pertama nih kelihatannya yang paling susah ya. Tapi sebenarnya nggak terlalu susah juga. Ini kayak lebih kayak ini akhirnya nanti begitu kita warnain udah jadi kayak paint by number gitu. Nah, kayak sebelum kita mulai, pastiin kita udah siapin warna palet, air buat cuci kuasnya. Jangan lupa kuas. Nah, kalau ada yang punya kuas detail kecil, boleh banget tuh dipakai karena ini banyak yang kecil-kecil. Terus untuk cat sendiri aku bakal pakai yang dapat dari PO yang Marius Gouache. Terus ada Royal Talent sama gouache-nya Art Philosophy. Nah, jangan lupa juga untuk siapin tisu atau enggak lap untuk bersihin kuas nantinya. Oke, supaya nggak lama-lama, kita bakal langsung mulai aja. Nah, di sini aku nggak pernah cuci palet gouache. Jadi ini udah ada beberapa warna yang ada di sini. Nah, kalau ini biasanya untuk palet gouache sendiri, aku supaya sebelum setiap mau pakai tuh aku semprot dulu supaya diaktifinnya lagi lebih enak nanti pas mau dipakai. Tuh. Nah, seperti kayak yang tutorial terakhir, kalau kayak gini kita pasti mulai dari yang bagian paling belakang, layer paling belakang, dan itu adalah langitnya. Jadi di sini aku bakal pakai biru muda. Di sini karena udah ada birunya, aku bakal ngambil dari situ aja. Terus sama siapin putih, pastinya dong. Ini aku ambil putihnya Marius, taruh di palet. Nah, kita bakal mix biru muda, jadi banyakin putihnya. Nah, sini kita bakal warnain yang bukan awan. Aku seneng untuk nggak ngewarnain bagian yang nggak perlu gitu, meskipun gouache opaque, tapi kayak untuk meminimalisirkan warna-warna tuh yang nanti bakal jadinya butak kalau kita terlalu banyak campur warna. Jadi aku pasti warnain tuh yang bagian yang benar-benar perlu aja. Kalau udah tahu di sana bakal ada awan, pasti nggak akan aku warnain. Bakal isi bagian langitnya dan kita bakal tunggu kering karena ini emang nanti jadinya paint by number, tapi ini kita banyak layer per layer yang kita harus kerjain tuh untuk nunggu layer sebelumnya kering dulu baru kita bisa lanjut. Nah, kalau layer yang warna biru ini udah kering, kita bakal lanjut untuk bikin awannya. Nah, awan yang kali ini aku untuk gambar ini nggak mau yang terlalu detail gimana gitu, karena emang fokus gambarnya tuh ke bagian depan sini. Jadi nanti kita bakal belakangnya tuh sebagai tambahan background aja. Jadi nggak mau dia terlalu mencolok gitu. Kita fokusnya lebih ke gambar di depan sini. Nah, kita bakal cover ini semua bagian awannya dengan warna putih blok aja. Bentuknya sebenarnya bebas sih, kita bisa sekreatif mungkin bentuknya supaya dia kelihatan agak natural. Terus di bagian bawah sini ada awan full yang nutupin. Nah, tapi kalau kita mau simple bukan berarti mau dibiarin putih aja. Di sini kita bakal pakai shading sedikit, itu pakai warna orange sedikit. Jadi aku bakal ambil warna orange.
dikit aja kita bakal campur di putihnya. Jadi agak krem muda banget gitu. Kita bakal kasih shading di bawah-bawahnya sedikit aja, supaya kelihatan bervolume sedikit. Nah, gitu aja awannya. Oke, yang tadi nggak kerekam. Cuman di sini aku udah ada buat background color untuk gunung yang di belakangnya, sama base color untuk gunung gede yang di sini. Nah, untuk yang di belakang sini warnanya kita tuh mau dia tuh warnanya bener-bener banyak campuran putihnya, supaya dia tuh kelihatannya agak pucat, dan yang nanti yang di bagian depan sini yang dia warnanya menonjol banget sebagai point of interest dari gambar ini. Nah, di sini setelah kita kasih base color kayak gini dengan warna oranye, ini base colornya dibuat dengan gouache ya. Itu tapi kita campurin air yang banyak, jadi kasih watercolor wash. Nah, kalau ini udah kering, kita bakal mulai untuk mendetail di sini ya. Nah, di sini aku bakal pakai ambil warna coklat muda. Kita basahin pakai air, terus di sini kita bakal bikin mulai untuk outline bentuk gunungnya. Di sini aku juga bakal kita blok aja. Jadi di gunungnya ini kan kebagi dua. Ini yang bagian belakang sama ada yang bagian depan. Kita bakal ngerjain per layer, dan itu kita bakal kerjain yang bagian belakang dulu. Nah, di sini kita bakal butuh banyak putih, karena kita bakal campur ini pakai putih untuk detailingnya yang lebih kecil-kecil lagi. Aku bakal switch ke brush yang lebih kecil. Nah, di sini kita nggak bakal ikutin bener-bener sketsanya, karena di sini kita buat dulu detail-detail kecil dari gunungnya ini, yang sekilas tuh nggak kelihatan, cuma nanti dia jadi detail lebih lagi. Nah, ini tekstur batunya kita buat ini garis-garis aja. Kalau kurang kelihatan, kita bisa terus campur pakai putih lagi. Nah, setelah ini kita sambil tunggu kering, kita bisa juga lanjut ke bagian layer yang lebih depan lagi. Di sini ada coklatnya agak tua di palet, jadi aku pakai aja langsung di palet. Ini kenapa enaknya kita tuh paletnya biasanya nggak diganti-ganti, karena gouache kan kalau sisa sayang dibuang. Jadi biasanya yang ada di sini kita bisa pakai lagi karena bisa diactivate. Nih aku campur lagi ke yang tadi untuk bikin warna yang slightly lebih tua dari sebelumnya. Kita blok. Nah, bikin lukisan gini emang butuh patience sih, kesabaran yang lumayan, karena kita move-nya step by step. Setelah ini kita bakal lagi campur lagi warna yang lebih muda, banyak putih untuk layer di bawah sini lagi. Untuk bikin layer yang selanjutnya kita bakal campur putih sama kuning, karena dia mau warnanya dia agak kuning sedikit. Jadi kita ambil warna kuning sama putih ya lagi yang agak banyak. Sini kita bakal cover bagian bawahnya.
Nah, dari putih yang ini kita bakal pakai lagi untuk detailing ujung-ujung dari sini, dari gunungnya ini. Ini kan gunung batu, jadi dia emang detailnya banyak sih, lumayan. Karena highlight tuh penting kalau kita bikin gunung batu kayak gini. Kita mau dia tuh kelihatan pop gitu, gunungnya nggak kayak 2 dimensi doang. Nah, kalau kita udah dapat warna putihnya ini, kita lagi, kalau masih kurang putih yang di bawahnya, kita bisa tambahin terus. Nah, setelah ini kita bisa mulai ke yang bagian sini, lebih tebal lagi. Jadi biasanya di sini aku bikin dari base color, terus aku tambahin warna itu, nanti tambah lama tambah tua, terus baru sambil ditambah-tambahin highlightnya di akhir. Itu biasanya sih, sama highlight sama shadow tuh agak di akhir kalau bikin gunung kayak gini. Kita campur lagi coklatnya sama agak putih. Ini kita bakal cover terus sampai bagian sini. Dan yang bagian atas ini bakal aku cover lagi, ditambahin coklat muda untuk cover yang bagian atas ini. Oke, nah kalau ini udah selesai, kita bisa mulai lagi detailing yang paling terakhir nih. Sebelum kita bikin shadownya, ini detailing pakai warna yang muda. Ini hampir kayak putih warnanya, coklat. Dan ini kita bakal detailing di antara sini, sesuai ikutin kalau masih kelihatan sketsanya nih yang awal itu tadi. Kita cover. Nah, kalau gunung sih emang nggak terlalu kelihatan karena agak random biasanya. Aku juga kalau bikin gunung itu nggak seberapa detail banget, karena seringnya gunung tuh hanya jadi pengisi di bagian belakang dan bukan point of the whole painting gitu. Kita bakal highlight beberapa tempat. Bagian sini juga jangan lupa. Aku juga bakal tambahin ini, ditambahin lagi kalau kurang gelap bisa ditambahin coklat ya untuk di sininya. Nah, ini kita udah masuk detailing lagi. Gunungnya itu batunya bakal kita kasih detail-detail kecil kayak garis-garis kayak gini. Ini bakal lebih gampang kalau misalnya biasanya orang-orang senang pakai swatch card setiap kali mereka cari dapat satu warna itu, supaya enaknya, supaya kita tuh bisa tahu sih. Jadi nggak usah kayak barusan nih kita ganti-ganti warnanya kalau kurang tua, kurang gelap gitu. Kita bisa tes dulu di kertas. Cuman aku sendiri kebiasaan nggak pernah, kalau painting nggak pernah pakai swatch. Jadi ya ini nanti balik lagi ke preferensi masing-masing kalau lagi melukis. Nah, di sini sebelum kita masuk ke detailing di akhir yang shadow dari mountain ini, kita bakal tunggu ini kering dulu. Nah, oke, untuk yang terakhir di gunung ini kita bakal bikin shadownya sama beberapa pohon-pohon kecil yang ada di sini untuk detail-detail kecil. Nah, di sini cuma pakai warnanya itu coklat tua, kita campur sedikit sama highlightnya yang tadi ini kalau masih ada sisa. Jadi supaya warnanya tuh nggak terlalu pop, tapi masih dia cukup gelap untuk sebagai shadow gitu. Sini kita bakal highlightin shadow-shadownya. Kalau masih kelihatan sketsa yang di awal bisa diikutin. Kira-kira untuk kita supaya shadow itu kelihatan, pisahin gunungnya
ada beberapa kan, ada yang dari belakang ke depan gitu. Jujur aku sendiri sering kesusahan untuk bikin gunung, jadi kita sama-sama belajar sekarang. Nah di bagian sini ini ceritanya gunungnya tuh dia agak ada masuknya gitu, jadi kita bakal shadownya agak tebal di dalam sini. Jangan lupa sampai bagian atasnya kita kasih juga shadownya. Kurang lebih shadownya gini. Nah yang terakhir kita bakal bikin jadi ada pohon-pohon kecil. Nah ini aku pakai yang sisa shadownya tadi, aku kasih warna hijau sedikit. Ini jadi pohon-pohon kecil di sini kita bikinnya kayak garis-garis aja, nggak usah benar-benar bentuk pohon gitu. Garis-garis kayak gini aja, jadi dia kelihatan kayak, karena warnanya agak hijau, nanti kita bakal tahu kok itu emang bikinnya ini pohon gitu. Nah di bagian sini pohonnya agak banyak nih. Kita fullin aja satu warna di sini. Pastiin dia kayak ada yang keluar-keluar sedikit, jadi kelihatannya kayak lebih natural, nggak ngumpul di satu tempat doang. Sama di bawah sini kita akan kasih beberapa banyak pohon juga. Ya akhirnya jadinya kayak kita cara bikin itu cuman kayak bikin rumput kecil-kecil gitu. Sini kelihatan lebih enak dilihat kalau udah diisi pohon-pohon. Gunungnya lebih kelihatan real lah ya, daripada tadi kayaknya masih kurang kelihatan kayak gunung batu gitu. Nah di sini kita udah selesai sama gunungnya kita yang ini, dan itu sekalian satu layer kita bakal kasih. Di sini nih ada danau di bawahnya, jadi kita bakal pakai warna biru muda. Dan di sini aku pengen danaunya tuh warnanya agak mencolok, jadi aku bakal pakai ini yang turquoise blue. Jadi warnanya. Tapi kalau nggak ada turquoise kita bisa campur biru biasa sama warna hijau sedikit. Nah oke, kalau udah kering kita bakal lanjut untuk bikin layering pohon-pohon yang di depannya. Alright, kita lanjut lagi. Lumayan nih step-stepnya, masih ada lumayan, kayaknya kita dari tadi udah lumayan kita kerjain, masih aja setengah dari gambar ini kosong gitu kelihatannya ya. Tapi sebenarnya ini udah nggak terlalu banyak lah, karena kalau pohon aku biasanya stepnya jadi satu gitu. Nah kita buat di belakang sini ini ada pepohonan, kita bakal buat dulu pakai warna hijau tua. Aku bakal ambil hijau tua. Kalau kurang tua bisa dicampur hitam sedikit, karena emang dia yang paling belakang, jadi aku mau biasanya dia warnanya agak tua sedikit. Nah di sini kita bakal bikin pepohonan yang di belakang. Nah karena berhubungan di gambarku udah ketutup sketsa yang awal, jadi aku bakal bikin tambahin sendiri. Nah ini di cover aja bagian belakangnya sama pepohonan kayak gini. Jadi bawahnya dia tuh ke cover gitu full. Sama ada yang ini sebenarnya cuman gunanya untuk supaya kelihatan rame aja sih, dan nggak kosong gitu. Kalau kosong biasanya nggak ada masalahnya kosong, cuman biasanya kalau kosong aku sendiri nggak tahu pengen keisi gitu. Nah terus karena ini udah keisi, aku bakal lanjut langsung bikin beberapa pohon ini yang ada di bagian belakang sini sebelum kita cover semua bawahnya sama tanahnya. Jadi ini emang lumayan sih ribet, karena emang dia harus layer per layer, karena
supaya kita tuh menghindari dia tuh nutup-nutup. Jadi enak, kalau gouache kan emang bisa tumpuk-tumpuk, jadi kita harus, biasanya aku sistematis kayak dari yang paling belakang ke depan, pelan-pelan, perlahan gitu, meskipun emang kadang makan waktu yang lumayan. Di sini untuk warnanya aku bakal start di shadownya dulu untuk pohonnya. Jadi ini hijau yang tadi aku campur sampai dia benar-benar agak hitam warnanya. Sini aku bakal bikin bentuk pohon tapi pakai warna ini dulu. Ini jadi shadow pohonnya kita, nanti yang bakal kita tambahin baru highlight pohonnya yang warna hijaunya lebih muda. Ini sama halnya sama pohon-pohon yang di samping ini. Nah, kalau kita misalnya udah mau selesai ini sama highlightnya, ini pohon yang di belakang segini aja, ini udah masuk pohon yang di depannya. Jadi ini pohon yang di belakang ada 3, kalau yang kelihatan dari sketsanya ini ya, yang udah ketutupan sama backgroundnya. Dan ini kita bakal ambil kuas yang gede, lumayan gede, kita bakal cover bawahnya ini sebagai warna tanahnya. Sini aku bakal pakai hijau muda ya, hijau muda yang ini sama campur kuning sedikit supaya di warnanya agak cerah. Kalau misalnya masih kurang muda, kita bisa campur putih, atau di sini aku bakal pakai sampel gouache yang agak putih ini, hijaunya. Tadi barusan pakai campur sama beris yang warna ini karena dia agak putih gitu hijaunya. Campur air yang secukupnya ini supaya dia masih opaque ya warnanya. Jadi jangan kita over, airnya juga nggak boleh over. Dan ini aku bakal cover semua kecuali batu-batunya. Nah, ini titik-titik yang di sini nih sebenarnya itu kalau mau langsung itu tempat untuk bunganya, cuman bisa lah itu kita cover. Nanti bunganya kita bikin lagi sendiri. Oke, jadi kita bakal cover ini semua langsung aja. Oke, lanjut lagi. Nih, kalau ini udah aku fullin semua warnanya, terus dia udah lumayan kering. Di sini kita kalau udah di blok kayak gini satu warna, kita bisa mulai untuk kasih shadow sedikit untuk rumputnya di sini. Nah, shadownya tuh mostly dari bawah-bawah tempat dia tuh ada pohon. Jadi di sini ada pohon, kita kasih ke bawah ke arah sana karena emang aku ceritanya cahayanya dari bagian sana gitu. Nah, ini di bawah batunya juga. Nah, ini supaya nggak flat aja rumputnya. Nah, kalau udah kayak gitu kita bisa lanjut lagi ke pohon-pohon ini. Nah, udah gini step-stepnya tinggal dikit kok. Nah, di sini aku bakal bikin shadownya untuk pohon yang di sini, tapi sebelumnya kita bakal selesaiin beberapa pohon-pohon yang di belakang ini. Jadi pakai coklat hijau, bukan coklat ya, hijau muda. Aku mau tambahin hijaunya supaya agak terang. Itu sebagai kita kasih highlight di belakang sini. Kurang lebih kayak gitu kalau kita udah kasih highlight dikit-dikit di bagian yang kosong tadi. Ya, kurang lebih kayak gitu untuk pohonnya. Dan sekarang kita bakal lakuin hal yang sama yang kayak kita bikin pohon ini untuk pohon-pohon yang di pinggir sini. Jadi kita mulai dengan shadow dulu, terus baru kita bikin highlightnya. Tapi kalau nggak mau kayak gitu, kita bisa ikutin sketsanya di sini. Yang bagian dalam itu untuk shadownya, dan yang bagian luar tuh untuk highlightnya warnanya lebih muda.
kalau udah selesai kita bikin shadow dan highlight. Untuk ini kita bakal, bukan highlight ya, berarti kayak base color dari bentuk pohonnya ini kita bakal, yang terakhir kali kita bakal kasih highlight lagi yang terakhir. Nah, kenapa harus ada highlight lagi sih? Sebenarnya ini cuman supaya tuh dia tuh kita bisa bedain antara pohon yang di belakang dan pohon yang di depan. Nah, kalau pohon di depan kita bakal kasih highlight lagi di ujung-ujungnya yang lebih muda lagi supaya dia tuh kelihatan kalau oh ini point of interestnya di gambar ini, dan itu tuh supaya dia tuh beda gitu. Nah, kita harus tahu kontrasnya kalau bikin suatu lukisan itu kita ada kontrasnya, jadi kita tahu meskipun misalnya bikin forest yang banyak gitu kan, emang pohonnya di belakang dan di depan itu warnanya meskipun bentuknya sama, warnanya pasti ada bedanya, dan di depan biasanya lebih detail dan warnanya lebih mencolok daripada yang di belakang gitu. Di sini aku bakal kasih hijau lagi yang lebih muda. Ini agak ada campuran kuningnya sedikit, jadi kita begitu kita lihat kayak gini, oh ini pohon yang ini yang mencolok gitu, yang dua di depan. Nah, ini cuman highlightnya itu cuman garis-garis di bagian hijau muda yang ada di pohonnya. Ya gitu. Nah, terakhir kali untuk melengkapi pohon-pohonnya ini kita bakal kasih batang sedikit. Nah, ini emang jenis pohonnya aku buat supaya kelihatan batangnya dikit-dikit, dan itu untuk bikin batangnya kita cuman perlu campur warna coklat sama kita ambil coklat muda kayak kelihatan gitu. Kalau coklat tua pasti nanti nggak terlalu kelihatan. Jadi kita mix ini warnanya coklat muda. Nah, kalau udah selesai kita bakal kasih sedikit-sedikit di bagian belakang sini juga ada. Jadi ada beberapa batang tuh yang dia keluar-keluar emang kelihatan gitu. Nah, kayak gini kurang lebih. Aku bakal kasih di pohon-pohon yang lain juga. Untuk pohon yang di depan aku bakal gelapin warna coklatnya sedikit aja. Untuk yang ini ada batang sampai bawah juga. Jangan lupa yang di bagian kanan ini juga kita kasih batang sedikit-sedikit. Jangan di semua garis ini kita kasih ya. Cukup beberapa aja kita selang-seling supaya dia kelihatannya agak natural. Oke, nah kita udah selesaiin sampai bagian sini, dan ini yang terakhir kita bakal bikin batu sama bunga-bunganya yang terakhir. Nah, batu sendiri pun cukup simple sih sebenarnya, cuman kalau udah emang kadang kalau batu tuh kelihatannya ribet tapi sebenarnya nggak terlalu, terutama untuk batu yang simple kayak gini aja ya. Cuman kalau kita emang bikin batunya yang digambar kayak waterfall gitu emang lumayan menantang sih. Cuman yang di sini ini cukup kita campur warna hitam sama putih, jadi kita bikin abu-abu kayak gini. Terus yang di bagian kanan sini kita kasih dia warnanya lebih gelap, karena emang kayak tadi aku bilang kan emang dia cahayanya tuh dari bagian kanan. Jadi otomatis yang dari bagian kiri cahayanya, jadi otomatis yang di bagian kanan ini lebih gelap batunya. Jadi kita gambar kayak gini. Nah, untuk yang bagian sini ini aku mau abunya itu dia hampir kayak putih gitu. Jadi kita campur putih yang banyak. Terus aku mau campur kuning sedikit supaya dia lebih warm warna batunya. Ini kita tinggal blok aja. Nah, simple sebenarnya. Kita udah, kok kayak gini kita udah bikin selesai batunya ada 3. Nah, ini batunya, ini bayangan yang tadi kita awal dibuat itu emang ini untuk bagian-bagian yang ada batunya. Dan untuk highlight satu lagi, kalau mau lebih detail lagi, kita bisa kasih yang lebih muda lagi di bagian atasnya sini. Cukup sampai sini batunya. Terakhir ini yang jujur biasanya aku paling seneng bikin di akhir kayak gini nih, karena biasanya detail-detail kecil di akhir nih yang bikin
kayak completes the whole painting gitu. Nah, aku biasanya seneng bikin rumput kecil-kecil yang ada di sini. Jadi aku akan bikin beberapa. Nggak usah di-fullin semua, karena kalau di-fullin semua biasanya malah kayak bikin lukisannya itu terlalu rame. Jadi cukup di beberapa tempat aja kita kasih rumput-rumput kecil kayak gini. Pelan-pelan satu stroke ke atas. Jadi dia tambah kecil gitu ujungnya. Ini ada yang agak panjang sedikit, sama beberapa nutupin batu supaya kelihatan lebih natural. Oke, aku rasa segini udah cukup. Nah, ini terakhir aku seneng biasanya bikin untuk bunganya itu biasanya cuman bintik-bintik aja sih, jadi nggak bener-bener bikin bunga. Itu biasanya bunga di ladang ini cukup dia titik-titik aja, dia udah kelihatan kayak bunga gitu. Tapi di sini aku bakal kasih banyak yang warna putih, tapi aku bakal tambahin beberapa bunga-bunga warna lain juga supaya lebih colorful, karena kan ini dari tadi masih kelihatannya full hijau gitu. Ini ada yang besar, ada yang kecil. Jangan lupa sampai pinggir-pinggirnya ini. Nah, seberapa full kita mau bikin ini sebenarnya terserah selera aja. Biasanya aku suka dia agak full, jadi aku bakal kasih. Tapi full ini dalam artian dia nggak benar-benar full semua ya. Maksudnya masih agak ada bolong-bolong sedikit, karena kalau full semua juga bakal jadi terlalu over. Nah, kayaknya segini cukup putihnya. Terus kita bakal kasih lagi, lupa, ini bakal kasih yang di atas-atas ini, ada bunga-bunga yang keluar dari atas ladangnya. Oke, aku bakal kasih beberapa bunga warna oranye, karena oranye menurut aku tuh cocok banget warnanya sama warna hijau. Jadi di sini bakal jadi menarik perhatian banget warna oranye-nya. Di sini aku bikin dia agak tulip, jadi dia nggak bener-bener bulat, nggak bener-bener titik daripada yang tadi. Nah, untuk yang kecil-kecil kita bikin titik-titik aja nggak apa-apa, cuman yang agak depan bentuknya bakal aku lebih bentuk. Oke, kurang lebih begitu. Yang terakhir aku bakal ambil hijau muda yang campuran putihnya banyak. Kita bikin detail-detail rumput lagi. Yang tadi kan hijaunya agak gelap, ini terakhir. Untuk terakhir itu hijau rumputnya yang campuran putihnya banyak. Nah, jadi segitu aja untuk lukisan yang ini. Kalian bisa tambahin sendiri, misalnya mau di highlight lagi atau bunganya mau warnanya lain selain yang aku pakai, itu boleh banget. Karena ini aku senangnya pakai warna putih, jadi aku pakai putih. Nah, ini emang kelihatannya susah, tapi ya emang step-stepnya emang banyak, lebih banyak dari gambar-gambar yang lain. Cuman I really like how it ends up looking, jadi I hope you like it too. Jadi ini untuk close up detailsnya setelah jadi. I hope you like how this ends up looking, and see you on the next tutorial. Bye.